Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia, nikmatnya, hidayahnya, pertolongannya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dalam mempelajari kitab Nawaqidul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan, amal soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari An-Naqidu As-Sadis, yaitu pembatal keislaman yang keenam, yaitu al-istihza'u bid-din. Ya, ketika seorang menjadikan agama, menjadikan Allah dan Rasulnya ya sebagai bahan candaan, sebagai bahan tertawaan. Ya, maka di dalam Islam silahkan seseorang boleh saja bercanda, akan tapi dalam masalah bercanda agama, ya dalam masalah agama ya seorang tidak boleh main-main. Seseorang tidak boleh menjadikan agama itu sebagai bahan candaan. Ya, dan itu merupakan kekufuran dan bisa mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ya An-Naqidu As-Sabi', pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu as-sihru. Ya, tentang sihir. Ya, tentang sihir. Ya, seperti apa? Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Berkata penulis, ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Pembatal keislaman as-sabi' as-sihru, yaitu sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Di antara sihir itu ada namanya as-sarfu. Ya, as-sarfu kalau dalam bahasa kita itu guna-guna, Pak. Ya, di antara sihir itu ada as-sarfu, yaitu guna-guna. Atau al-atfu. Ya, al-atfu dalam bahasa kita pelet. Ya, seorang melakukan pelet artinya menjadikan seorang yang awalnya ya benci menjadi cinta. Awalnya enggak suka menjadi suka. Nah, itu termasuk dari sihir. Taib, faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukan sihir, ya melakukan guna-guna, melakukan pelet, ya ilmu pelet, mempelajarinya, atau dia ridho, ya dirinya mungkin enggak melakukan, akan tapi dia ridho. Oh, sihir tuh enggak apa-apa. Misalkan dia mengatakan seperti itu. Oh, pelet tuh enggak apa-apa. Ya, oh guna-guna itu boleh saja dalam agama Islam. Itu artinya ridho. Ya, hatinya enggak mengingkari. Maka apabila seorang yang melakukan ilmu sihir, ya, atau mengajarkannya, ya, atau
dia diam akan tapi hatinya ridho dengan ilmu sihir tersebut, maka kafaro. Kata para ulama, ya dia telah kafir. Ya. Maka ini sangat berbahaya sekali dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang tidak faham ya masalah sihir ini, masalah perdukunan, tentang bahayanya. Ya, bahayanya bisa membuat seseorang ya murtad. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat yaitu Harut dan Marut di kota Babilonia. Ya, di Irak, Pak. Yang mana mereka turun ke muka bumi sebagai ujian. Mereka bisa mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka untuk mengajarkan sihir dan memberitahu bahaya sihir. Tidak boleh seorang ya menyihir. Ya, melakukan sihir tidak boleh. Ya, karena ini apa? Kerjaan syaitan. Sehingga seorang ya tidak diperkenankan untuk ya mempelajari sihir, mengajarkan sihir. Ya, kemudian ridho dengan adanya ilmu sihir harus diingkari. Ya, harus diingkari oleh hatinya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka kedua malaikat tersebut mengatakan, innama nahnu fitnah. Kita ini datang sebagai ujian. Ya. Fala takfur. Jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga banyak manusia yang datang kepada dua malaikat tersebut minta diajari sihir. Ya, terus malaikat mengatakan, innama nahnu fitnah. Kita ini datang sebagai ujian. Fala takfur. Jangan kalian kufur. Ya, jangan kalian ya menjadi orang yang murtad, yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sihir. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sihir itu secara bahasa adalah ibarah amma khafiya wa la tufasababuhu. Ya, sesuatu yang tersembunyi dan juga sebabnya sangat halus. Ya. Maka seorang kadang tidak sadar apakah seorang itu kena sihir apa enggak. Halus sekali, Pak. Ya, bisa melewati mantra-mantra, ya, bisa melewati jimat, buhul. Ya, dan ini banyak terjadi zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya. Kemudian secara istilah, sihir itu adalah ibarah an azaima wa ruqa wa uqadin. Ya, sekumpulan dari mantra, jimat-jimat, kemudian ya jampi-jampi dan juga ada uqad. Biasanya ada buhul, Pak. Ya, buhul itu bisa dari rambut, kemudian bisa dari foto kalau sekarang. Ya, itu sering dipakai untuk uqad, ya, sebagai buhul, ya, untuk menyiksa, ya, untuk bahkan bisa membunuh. Ya, nanti akan kita jelaskan. Wa adwiyatin wa tadkhinatin. Kemudian biasanya juga ada tadkhinat, keluar asapnya, ya kan? Ya, mulutnya kumat kamit, kemudian ya dengan asap kemenyan. Ini yang dinamakan dengan as-sihru, ya, as-sihru. Kemudian efeknya apa? Tu'atsiru fil qulubi wal abdan. Ya, sihir ini bisa memberikan dampak kepada hati. Ya, kepada mental seseorang, jiwa seseorang. Ya, bisa sakit, bisa terluka. Ya, hatinya. Wal abdan. Ya, dan juga badannya bisa terkena sihir. Ya, bisa kena teluh, disantet. Itu bisa saja terjadi. Ya, di dalam agama kita ada hal-hal seperti itu. Fatamrudu, maka dia sakit akhirnya, Pak. Ya, tahu-tahu orang sakit. Ya, enggak ada sebab, enggak ada apa. Tahu-tahu seseorang sakit dan sakitnya enggak jelas misalkan. Ya. Watak tulu, dan sihir juga bisa membunuh. Ya, kemudian yang paling banyak adalah wa tufarriqu bainal mar'i wa zaujihi. Sihir itu bisa memisahkan ya pasangan suami istri. Ya, berarti sihir itu ada 3 dampaknya. Yang pertama bisa membuat sakit. Yang kedua bisa
membunuh orang. Bisa. Yang ketiga, bisa memisahkan antara pasangan suami istri. Ya tentu semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sihir itu tidak bisa memberikan dampak apabila Allah enggak berkehendak. Ya, akan tapi seorang harus belajar ya hal-hal seperti ini ya supaya dia faham bahaya sihir. Ya, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak yang meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi sihir itu samar, Pak. Ya sangat halus sebabnya. Ya sebab seorang sakit, sebab seorang bisa meninggal. Ya sebab seseorang bisa pisah ya antara suami dan istri. Ya maka dia harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dari gangguan syaitan, dari gangguan jin. Ya karena ini musuh yang kasat mata, tidak bisa kita lihat. Akan tapi dalam agama kita ada. Ya karena banyak orang-orang di sana tukang sihir, mereka kerjasama sama syaitan. Ya mereka kerjasama sama jin. Taib. Kemudian ya dinamakan sihir sababu tasmiyati sihri sihron, yaitu li'anna sahira yu'athiru fil khafa'i fayakumu bi'amali azaima aw ruqa aw qadin yakunu ta'thiruha fil khafa'i fil qulubi wal abdan. Dinamakan sihir itu karena tukang sihir itu bisa memberikan dampak ya secara tersembunyi, secara diam-diam, secara halus. Kemudian dia melakukan ya amalan-amalan atau melakukan ritual-ritual ya seperti baca mantra, seperti ya komat kamit mulutnya, kemudian bakar kemenyan, ya kemudian ya tidak sedikit yang bertapa untuk menyiksa orang, ya untuk menyantet orang. Ya ini yang dilakukan oleh mereka. Ya. Kemudian mencari buhulnya, dicari rambutnya, dicari ya pakaiannya misalkan. Ya, dan banyak pakaian dalam dicari, kemudian dipakai sebagai buhul. Ya, foto banyak yang dilakukan oleh dukun-dukun di luar sana, Pak. Ya sehingga seorang harus hati-hati. Banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa memberikan ya dampak sekali lagi kepada hati dan juga badannya. Ya, sakit enggak jelas sebabnya. Ya kemudian ya disantet, diteluh. Ya, itu sihir. Itu sihir yang hakiki. Sihir yang beneran sihir itu bisa seperti itu. Taib. Wa qad tu'athiru bil maradi, ya terkadang bisa orang itu sakit karena sihir. Wa qad tu'athiru bil qatli, ya seorang bisa meninggal karena sihir. Wa qad tu'athiru bit tafriqi baina zauji wa zaujatihi. Ya, dan tadi juga bisa seseorang pisah ya antara suami dan istri. Ya sehingga sekali lagi sihir itu dampaknya 3. Ya, bisa buat sakit, kemudian bisa membunuh orang, dan juga bisa memisahkan suami istri. Taib. Kemudian ittisalu sahiri bisyayatin. Tukang sihir, Pak, biasanya apabila ya menyihir itu pasti memiliki hubungan dengan syaitan. Ya, memiliki kerjasama dengan syaitan. Ya, sini sebutkan as-sahirul ladzi yattasilu bisyayatini labudda an yaqa'a fi syirki. Tukang sihir yang menjalin hubungan dengan syaitan itu pasti terjerumus di atas kesyirikan. Pasti itu bisa dipastikan. Ya, mereka yang meminta bantuan syaitan. Syaitan nggak mungkin membantu seorang itu cuma-cuma, Pak. Harus ada apa? Timbal balik. Ya. Harus ada timbal balik. Ya. Sehingga sini sebutkan fahuwa na'un minasyirki, dan sihir itu termasuk bagian kesyirikan. Li'anna sahira alladhi yattasilu bisyaitani takunu bainahuma khidmatun mutabadilatun. Ya, takunu bainahuma khidmatun mutabadilatun. Harus ada timbal balik. Enggak bisa cuma-cuma. Ya, syaitan enggak bakal mau membantu seorang tuh cuma-cuma mengharapkan pahala, tidak. Ya. Nah, mungkin syaitan membantu seorang itu mengharapkan pahala. Ya tujuan mereka menyesatkan anak Adam, Pak. Ya, dan kesesatan yang paling sesat sekali lagi
ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, istighosa kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka, ya, membuat anak Adam mati di atas kesyirikan. Ya, sehingga seorang harus semangat belajar ya tauhid, ya, supaya dia bisa hidup dan mati di atas tauhid. Ya, hidup dalam memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Taib. Kemudian wahunaka akdun, biasanya ada akad antara tukang sihir itu dengan jin. Ya, yaqiduhul jinniyu ma'as-sahir. Ya, akad yang sudah terjalin antara jin dan tukang sihir. Yakfuru bimuqtadha hadzal aqdil insi as-sahir. Biasanya akadnya itu ya adalah hal-hal yang bisa membuat seorang itu berbuat syirik. Ya, bi an yataqarraba ilaihi bisyirkiyati allati yuriduha. Apabila tukang sihir ini menjalin hubungan dengan syaitan, maka syaitan akan mengarahkan tukang sihir untuk melakukan amalan-amalan syirkiyat. Amalan-amalan kesyirikan yang diinginkan syaitan. Ya, yang mana itu sekali lagi tujuan utama syaitan membuat seorang meninggal di atas kesyirikan. Ya. Seperti apa? Ka'an yatluba minhu an yadbah lahu. Ya, seperti seorang disuruh mencari ayam, ya, atau apapun hewan tersebut, disuruh menyembelih untuk jin tersebut. Ya, nanti juga bisa ayamnya itu dibikin yang sulit, ayam hitam, ya, yang begini-begini, ya, yang jenisnya ayam ini, dapatnya di sini. Ya, dibuat ribet sama mereka. Ya, dan ini kesyirikan itu seperti ini, susahnya minta ampun, Pak. Ya, belum nanti bayarnya mahal sekali. Ya. Taib. Sehingga itu salah satu hal yang diminta syaitan atau jin, yaitu minta ya ayam atau minta hewan-hewan yang disembelih untuk dirinya. Apabila seorang meninggal di atas tersebut, di atas kesyirikan, ya maka dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Ya, dulu kita sudah bahas di pembatal keislaman yang pertama, yaitu kesyirikan. Contohnya adalah seorang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh syaitan. Ini yang diminta oleh ya jin, ini yang diminta oleh para tukang sihir, para dukun. Ya, itu yang pertama. Atau an yulattikha al-mushafa bin najasah. Atau hal yang diminta oleh jin biasanya, ya, yaitu seseorang melumuri mushaf itu dengan najis. Ya, dengan kotoran, ya, dengan ya air kencing misalkan, disuruh ya jin itu menyuruh tukang sihir untuk mengencingi mushaf. Dan ini kekufuran. Ya, perkara yang seperti ini dilakukan oleh mereka. Ya, menjadikan agama sebagai alat seperti ini. Ya, untuk melancarkan ya tipu muslihat mereka, untuk melancarkan kejahatan mereka, kezaliman mereka. Ya, dilumuri dengan ya barang-barang yang najis. Au yabulu alaihi, atau seseorang mengencingi mushaf. Ya, dan ini terjadi, Pak. Ya, terjadi di luar sana. Bagaimana mushaf kadang diinjak-injak, mushaf kadang dikencingi. Ya, mushaf kadang diludahi. Ya, itu dari mana? Dari syaitan. Dari jin. Ya. Au yataqarrab ilaihi bi ghairi dzalika min syirkiyat, atau kesyirikan-kesyirikan yang lainnya yang dia lakukan. Ya, sekali lagi tujuannya adalah untuk ya melancarkan kejahatan mereka. Ya, dan ini yang diminta oleh jin biasanya. Sudah ada akad antara tukang sihir dan jin. Ya, enggak mungkin syaitan itu mau membantu cuma-cuma sekali lagi. Akan tapi syaitan ya menginginkan timbal balik, dan ya kejahatan yang paling jahat, kezaliman paling zalim, ya kerusakan paling rusak adalah asyirku billah. Seorang berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan Allah dalam surat Luqman.
Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Ya wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling zolim, yaitu zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala as-sahiru asyirka khadamahu al-jinniyu bi an yastajiba lima talibihi. Maka ketika para penyihir itu sudah melakukan kesyirikan, biasanya syaitan atau jin itu langsung membantunya. Membantu dalam urusan atau dalam sesuatu yang dia inginkan. Ya, bikin fulan sakit, bikin fulan meninggal, ya, bikin fulan cerai, ya, dari istrinya atau dari suaminya. Ya, itu tujuan mereka. Ya, dalam menyihir ini, Pak. Ya, sehingga seorang harus hati-hati. Akan tapi sekali lagi, sihir itu tidak akan terjadi kecuali ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak melakukan amal soleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, banyak baca Quran, ya, banyak ya melakukan amal-amalan yang dicintai Allah. Ya, kira-kira dijaga sama Allah enggak, Pak? Dijaga. Pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah yahfazka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, jaga agama Allah, jaga ibadah kalian. Ya, ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Ya, sehingga apabila seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh, ya, maka dia akan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dari musuh yang kelihatan dan musuh yang tidak kelihatan. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, fa idza amarahu an yaltima syahsan latamahu. Maka apabila seorang jin, ya, maka apabila jin itu memerintahkan ya para penyihir untuk menampar seseorang, maka pasti akan dilakukan. Mereka akan cari orang untuk ditampar. Ya, terkadang bukan orang lain, keluarganya sendiri. Ya, atau sini sebutkan au yaqtul syahsan qatalahu. Apabila jin itu menyuruh seseorang untuk membunuh orang lain, artinya mencari tumbal, maka akan dicari untuk melancarkan aksi sihirnya tersebut. Ya, banyak akhirnya di luar sana yang dijadikan tumbal. Ya, bukan orang lain, terkadang keluarganya sendiri. Anaknya, ya istrinya, ya orang tuanya, bibinya, pamannya dijadikan tumbal sama tukang sihir tersebut. Ya, betapa jahatnya mereka, Pak. Ya, betapa zalimnya mereka. Ya, ini kalau seorang sudah dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh jin itu seperti ini. Apapun yang diinginkan jin akan dilakukan. Ya, dan ini merupakan sekali lagi kesyirikan. Ya, kesyirikan. Seorang harus tahu, harus paham. Ya, harus dipelajari untuk dijauhi, diajarkan kepada keluarganya, anaknya, istrinya, kaum muslimin harus diajarkan supaya mereka tahu. Ya, supaya mereka melek tentang bahaya ilmu sihir, ilmu perdukunan ini. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum sihir. Ya, as-sihru syirkun, faman fa'ala sihra bi an ta'allamahu au 'allamahu au fa'alahu au radiya bihi kafar. Ya, sekali lagi hukum sihir itu ya syirik, barang siapa yang melakukannya dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya, ya melakukannya, atau ridho dengan sihir tersebut, maka kafar. Maka dia kafir. Li'anna radhiya kal fa'il. Ya, karena orang yang ridho, itu seperti orang yang melakukan. Dia enggak mengingkari hatinya. Ya, enggak mengingkari hatinya terhadap bahaya sihir dan ingkarnya, kufurnya sihir. Wa man radiya bisyirki fa huwa musyrik. Barang siapa yang ridho dengan ya sesuatu yang syirik, ridho dengan sihir, ya maka dia musyrik. Wa dalilu qaulullahi ta'ala fi qissatil malakin alladzaini unzila ilal ardi fa huwa futina. Ya, dalilnya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, datang malaikat ke Babilonia, ya kemudian mereka diutus sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Ya, mereka bisa mengajarkan sihir. Ya, kemudian banyak datang orang kepada malaikat tersebut dan minta diajari sihir. Ya,
Maka para malaikat mengatakan, innama nahnu fitnah. Kita ini datang sebagai ujian, fala takfur. Jangan kau kufur. Jangan belajar sihir. Ya, fa idza ja'ahuma ahadun yatlubu an yu'allimahu as-sihra nasuhahu wa nahayahu asyaddan nahyi. Apabila seorang datang minta diajari sihir, maka langsung dinasihati. Langsung dilarang dengan larangan yang sangat keras. Jangan berbuat kufur. Jangan berbuat syirik. Jangan belajar sihir. Ya, enggak boleh. Ya. Kemudian apabila mereka asarra 'allamahu. Mereka bersikeras tetap pengen belajar, ya maka diajarkan sihir, akan tapi itu fitnah sebagai ujian. Ya sehingga mereka ya kufur. Mereka melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Ya Sulaiman, ya Nabi Sulaiman bukanlah orang kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tapi setan-setanlah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Ya mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Ini adalah kekufuran. Fakafaru. Maka mereka ya kafir. Kenapa? Bitaklimin nasa sihra. Karena mengajarkan sihir kepada manusia. Ya sehingga fasihru kufran wariddah. Ya sihir ini merupakan kekufuran dan kemurtadan. Wa man fa'ala sihra aw radiya bihi fahuwa kafir. Barang siapa yang melakukan sihir tersebut, maka dia ya keluar dari agama Islam. Ya, maka seorang ya apabila pernah mempelajari ilmu sihir, maka dia harus lekas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebelum ya kematian itu yang mendatanginya. Maka dia harus taubat dengan taubatan nasuha. Ya, orang yang mempelajari sihir ya atau melakukan ilmu-ilmu perdukunan, maka dia harus segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita ya bahas sedikit tentang bedanya as-sarfu wal atfu ya. Tadi kita baca ya bahwasanya termasuk sihir yaitu seorang melakukan guna-guna dan juga ilmu pelet. Ya. Sehingga ta'rifus sarfi, as-sarfu yaitu adalah sarful mar'ati an zaujiha wa zauju an imro'atihi. Memisahkan laki-laki dari istrinya atau memisahkan istri dari suaminya. Bi an yu'mal lahum sihran bihaitsu inna rajula idza jaa ila imro'atihi ra'aha fi suratin qabihah fayanfiru minha. Ya ketika seorang suami melihat istrinya, kemudian dilihat kok jelek banget istrinya. Di matanya dibikin sama syaitan, dibikin sama tukang sihir itu jadi benci. Ya sehingga enggak mau mendekat. Ya, ini adalah permainan tukang sihir, Pak. Ya. Fayanfiru minha, lari akhirnya suaminya. Wala yuridu an yakrubaha, tidak mau mendekati istrinya. Ya, au yu'mal laha ma yukarrihuha fi zawjiha, atau ya dia melakukan perbuatan ini benci sama pasangannya. Ya supaya tambah benci. Fa idza ra'at zawjuha aw fa idza ra'at zawjaha ra'athu fi suratin qabihah bihaitsu la tutiqun nadharu ilaihi fayahsulul firaqu bainahuma. Ya, dilihat kok jelek, ya kok buruk rupa. Ya. Kemudian akhirnya enggak mau lama-lama melihat pasangannya tersebut. Sehingga tujuannya fayahsul al-firaq bainahuma. Ya, ingin pisah. Ya, ingin pisah, Pak. Ini adalah ya kelakuan mereka, tukang sihir. Padahal ya istrinya atau pasangannya itu sebelumnya adalah seorang yang paling tampan, seorang yang paling cantik. Kemudian bisa berubah seketika karena sihir. Sangat bisa. Ya, dan ini yang dinamakan dengan apa? As-sarfu. Ya, itu guna-guna. Seorang dijadikan benci dengan pasangannya. Ya ketika melihat ya jelek terus. Ya akhirnya dia melakukan hal-hal yang dibenci sama pasangannya. Ya tujuannya apa? Supaya pisah. Inilah sihir yang bisa yufarriqu bainal mar'i wa zauji, memisahkan ya pasangan suami istri. Ya, itu as-sarfu. Kemudian al-atfu. Ya, al-atfu yaitu bi'aks.
lawan dari sorof, lawan dari guna-guna, yaitu wahwa an yuhabbib al mar'ah lirrajuli, menjadikan seseorang itu jadi cinta. Awalnya nggak ada rasa, nggak ada apa, bahkan awalnya benci, ya, kemudian berubah menjadi cinta. Dan ini yang dinamakan al-atfu dalam bahasa Arab, ya, atau bahasa kita yaitu pelet, ya, dipelet, ya, seorang supaya hatinya itu condong kepadanya, ya, bi an yu'mal lirajuli ya sihrun yaj'aluhu yamil ilal mar'ah, sehingga hatinya cinta, hatinya condong kepada, ya, perempuan tersebut. Kemudian wa yuhassinaha fi nadrihi, dilihat cantiknya luar biasa, dilihat, ya, tampannya luar biasa, gantengnya luar biasa. Padahal bisa jadi yang dilihat tuh aslinya nggak tampan, aslinya jelek, ya, ya, aslinya jelek, tapi dibikin, ya, seolah-olah dia orang yang paling cantik, orang yang paling tampan di muka bumi. Ya, kerjaan siapa? Kerjaan syaitan. Kerjaan siapa? Kerjaan tukang sihir, ya, yang melakukan hal-hal demikian. Ya, akan tapi sekali lagi teman-teman sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dilakukan syaitan, ya, yang sebelumnya terjadi akad antara tukang sihir dan juga syaitan. Ya, kalau berbuat kesyirikan akan dibantu. Ya, tapi kalau nggak mau berbuat, ya nggak mau mereka bantu. Ya, sehingga seorang harus, ya, tahu, harus paham tentang bahaya ilmu sihir. Ya, tentang, ya, betapa bahayanya ilmu sihir tersebut, bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang itu meninggal, bisa memisahkan, ya, pasangan suami istri. Itu sihir. Ya, betapa zalimnya mereka, betapa jahatnya mereka, ya, betapa luar biasanya rusak mereka, ya, nggak kenal agama, nggak tahu bahaya sihir dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu orang Arab, Pak, orang Arab sangat benci kepada tukang sihir. Bencinya luar biasa kepada tukang sihir. Kalau dukun mereka suka, dukun. Ya, jadi ada perbedaan antara dukun dan tukang sihir di zaman dulu, di bangsa Arab. Kalau tukang sihir itu bisa, ya, menyantet, bisa meneluh, bisa membunuh, bisa memisahkan suami dan istri. Ya, tapi kalau dukun mereka suka. Kerjaannya apa dukun? Meramal, ya, meramal, memprediksi. Itu senang mereka. Ya, atau kalau ada masalah apa datang ke dukun, konsultasi, itu senang mereka. Tapi kalau sihir, ya, dan tukang sihir, mereka bencinya luar biasa, orang Arab dulu. Ya, kenapa? Karena bisa membunuh, bisa membuat orang itu sakit. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, harus kita fahami, ya, faman fa'ala sihra aw radiyahu, seorang yang melakukan sihir atau hatinya ridho dengan sihir, fa innahu yakunu kafiran binasil Quran. Ya, berdasarkan nas Al-Qur'an dia telah kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tapi walakinna sahara, akan tapi tukang sihir tersebut la yadurruna ahadan, tidak bisa membahayakan seorang pun. Ya, illa idza qaddarullahu dzalika ad-darara 'alal insan fayahsul. Melainkan apabila Allah sudah berkehendak. Ya, apabila Allah sudah berkehendak bisa. Ya, tapi kalau Allah enggak berkehendak, ya, sebagus apapun ilmu sihir yang dia miliki, ya, sedetail apapun, ya, amalan-amalan yang dia lakukan, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Sehingga, ya, tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak belajar agama, ya, dengan melakukan amal-amalan soleh, membaca Al-Qur'an, membaca zikir pagi dan zikir petang, ya, membaca zikir setelah sholat, zikir-zikir, ya, sebelum tidur, setelah bangun tidur. Ya, Islam sudah sangat luar biasa, ya, dalam menjaga umatnya, menjaga kaum muslimin dari bahaya-bahaya, ya, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ya, sihir merupakan kekufuran yang harus kita jauhi, harus kita,
hindari dan kita ajarkan bahayanya kepada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari bahaya ilmu sihir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, nanti akan kita lanjutkan kepada pembatal yang ke-8 ya, tentang ya tolong menolong seorang apabila ya mendukung orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin, maka dia juga termasuk ya kekufuran. Artinya terjadi peperangan antara orang kafir dan orang muslim, ya kita malah support orang kafir. Itu juga merupakan ya pembatal keislaman yang akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Taib, saya cukupkan di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.